Yo, bonjour les amis Uda Winnie and Haidar. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Kalau seandainya kalian baru nonton atau baru pertama kali lihat video saya, kalian boleh subscribe dan juga jangan lupa diklik tanda loncengnya di bawah notifikasi supaya kalian dapat notif kalau seandainya saya bikin video terbaru. Terus hari ini kita mau coba bicara tentang visa untuk ke Prancis thanks to the quarantine. Ya, gara-gara karantina. Jadi saya coba untuk lebih produktif karena biar nggak bosan di dalam 10 meter square saya. Anyway, jadi teman-teman banyak yang tanya lagi sama saya di Instagram, di DM, terus ada juga yang tanya beberapa di komentar, tanya bagaimana untuk visanya. Sebenarnya saya sudah bikin para apply visa student 1 tahun yang lalu. Ya, kalau nggak salah sekitar bulan Maret 2019 saya udah bikin satu video dan kalian bisa scroll di bawah di list video saya. Kalian bisa belajar sedikit dari sana dan hari ini saya akan coba bikin video lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi. Dan sebenarnya ini pengalaman saya sih sudah 5 tahun yang lalu, 2015 atau saya nggak tahu, pokoknya sudah lama pada tahun 2015. Dan mungkin ada perubahan atau ada sistem yang berubah atau yang ditambah dari kedutaan Perancis atau pemerintah Perancis bagaimana cara untuk apply visanya. Saya sudah cari beberapa informasi, saya coba saya coba browsing, terus saya juga cek di YouTube orang yang bikin video yang baru dan saya coba relasikan atau saya coba gabungkan dengan pengalaman saya. Informasi dari Google, terus dari Campus France, nanti saya bikin di bawah di kolom deskripsi untuk Campus France. Dan juga nanti kita akan ada yang namanya CEF. CEF itu Certification Études Français something, I don't know. Saya akan bikin detail di deskripsi kolom. Terus, let's get started. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bikin video ini saya coba browse di internet. Saya cari beberapa informasi di internet, mungkin ada perbedaan. Dustin Hendarlim seperti itu, dia kalau nggak salah kuliah di Nice. Hai kalau kamu melihat video saya. Dan ini tahun 2019 dan saya akan coba kaitkan dengan pengalaman saya dan dia juga telah bikin dengan pengalaman dia. Jadi nanti kalian bisa datang cek di YouTube saya ini sampai habis dan juga nanti kalian bisa lihat di YouTube dia supaya kalian bisa dapat komparasi dari dua orang dan akan kasih kalian sedikit motivasi atau ya satu rasa. Saya nggak tahu gimana bilangnya. Anyway, jadi berkas-berkas yang kalian butuhkan itu adalah yang pertama. Jadi kalau untuk apply visa, berarti kan kalian harus udah ada tujuannya, sudah punya universitas. Nah, kalau kalian sudah punya universitas, berarti kan sudah daftar. Jadi kita bukan cari kampus, tapi sini sudah dapat kampus, oke? Jadi yang pertama, kalau kalian mau apply visa itu adalah surat LOA. Jadi LOA itu Letter of Acceptance, jadi bukti kalau kalian sudah diterima di salah satu kampus di Eropa atau di Prancis. Jadi dengan surat LOA ini, seperti saya bilang di video selanjutnya, kalau kalian udah punya LOA, ini adalah modal dasar kalian untuk bisa apply visa ke Prancis untuk visa student. Kalian juga harus menyiapkan dokumen-dokumen kartu identitas. Jadi di sini banyak sekali, ada paspor dan KTP karena kalian masih di Indonesia. Tapi nanti kalau saatnya kalian sudah di luar negeri kan nggak akan pakai KTP lagi. Jadi kalian akan harus butuh paspor, terus KTP, terus KK, terus KTP, KK, akta lahir wajib ditranslate. Oke, jadi akta lahirnya wajib ditranslate karena ini akan berguna untuk apply visa dan nanti juga kalian di Perancis akan selalu berguna untuk apapun. Ya, jadi selanjutnya adalah bukti di mana kalian akan tinggal. Di sini ada opsi sebenarnya. Jadi kalau kemarin itu saya sudah punya tempat tinggal. Jadi waktu itu saya punya garantor, jadi teman saya bilang, oh ya dia akan tinggal sama saya, jadi saya sudah punya alamat. Tapi kalian harus bisa membuktikan di mana kalian akan tinggal. Terus kalau seandainya kalian nggak punya teman, kalian bisa bikin Airbnb. Kalian ambil 1 bulan Airbnb, lebih dari cukup. Atau kalau seandainya kalian bisa booking di hotel, dan booking hotel kalian bisa tunjukkan ke mereka kode bookingnya itu minimal untuk 1 minggu, 2 minggu. So, that's all. Kalian juga akan diminta untuk surat keterangan bahasa. Jadi jadi kalau seandainya kalian kuliah di Prancis atau ya di Prancis dengan berbahasa Prancis, kalian diminta DELF atau TCF, ya aku nggak salah ya, DELF atau TCF. Terus kalau seandainya kalian kuliah bahasa Inggris, kalian akan diminta bukti surat kalau kalian sertifikasi bahasa Inggris. Jadi tergantung bahasa pengantar yang kalian akan dapat atau akan kalian lakukan di Prancis sana. Jadi untuk apply visa, kalian akan seperti di video saya bilang ada CEF. Nah, CEF ini adalah seperti satu portal di mana kalian bisa mulai untuk daftar visa. Jadi untuk informasi lanjut CEF, kalian bisa cek di link di bawah.
dan juga kalian bisa diskusi sama kampus France karena mereka adalah pusat informasi formal, jadi informasi terpercaya yang kalian bisa rely on. Udah semua itu, kalian juga akan diminta untuk punya asuransi travel. Saya nggak tahu jelasnya bagaimana, tapi saya ingat saya ambil AXA, dan kalian jelas saja nanti biasanya kan kalian daftar CEF, nanti kalian itu akan dikasih list data list dokumen yang akan harus kalian butuhkan. Nanti kalian akan diminta travel insurance, dan nanti di situ akan dijelaskan syarat untuk asuransi travel tersebut. Jadi kalian baca baik-baik. Dan tahun lalu saya itu AXA, saya apply AXA, saya beli dari AXA, so mungkin kalian bisa pakai AXA juga. Selanjutnya adalah form, jadi formulir untuk apply visa itu. Jadi kalian kalau seandainya kuliahnya itu lebih dari 3 bulan, biasanya kalian akan dapat visa setahun. Tapi kalau seandainya kalian kurang dari 3 bulan, biasanya kalian akan dapat visa jangka pendek. Jadi ya, kalian akan isi form. Nah, nanti setelah isi form udah selesai, nanti kalian akan dapat receipt. Nanti receipt-nya dibawa kemanapun. Oke, jadi kalau seandainya udah dapat semua, kalian akan dikasih rendezvous, kalian akan dikasih jadwal interview dengan yang namanya TLS Contact. Nah, TLS Contact ini adalah agensi resmi untuk apply visa. Saya nggak tahu, tapi saya pikir Schengen, jadi Uni Eropa. Jadi ini adalah agensi resmi, jadi kalian bisa dengan bantuan TLS biasanya. Jadi setelah semua prosesnya selesai, kalian akan dikasih jadwal interview atau rendezvous dengan TLS Contact. Nanti di sana kalian akan diinterview lagi untuk apa ke Perancis dan kenapa, mengapa, dan itu adanya di Jakarta. Jadi kemarin waktu itu saya ingat sekali, saya pergi ke Jakarta dan saya ke TLS Contact. Nah, nanti untuk ke TLS Contact ini kalian diminta lagi beberapa dokumen. Jadi dokumen yang harus kalian siapkan juga. Jadi setelah dari dokumen pertama sampai terakhir, kalian akan diminta juga bikin foto. Jadi fotonya itu nanti kalau nggak salah ukurannya 3, saya akan bikin di deskripsi. Jadi fotonya itu sangat spesifik, jadi kan harus ada 80% muka, sedikit bahu. Jadi 80%-nya muka. Saya diingatkan kemarin tuh harus 80% muka, jadi kalau di sentimeter kan nanti akan ada ukuran sentimeter. Kalau kalian mau apply sekolah, pasti kalian juga harus bawa surat ijazah kalian. Jadi biasanya ijazah di translate. Jadi waktu kalian apply, kan sudah minta ijazah tuh, jadi ijazahnya sudah ditranslate ke bahasa Perancis. Jadi, dan semua dokumen yang telah kalian translate di bahasa Perancis, mulai dari dari akta kelahiran, terus dari ijazah A, ijazah B, ijazah C, semuanya bawa semua ke Perancis, dan jangan sampai hilang karena ini akan selalu dipakai. Akhir kalian juga akan ada proof financial statement, jadi bukti keuangan kalian. Nah, di kasus saya kemarin itu, saya kan sudah punya garantor. Jadi teman saya yang tulis kalau dia akan menjamin kehidupan saya, terus pendidikan saya, makan saya, kesehatan saya di Prancis. Nah, saya kemarin itu pakai surat dari dia, terus saya attach, saya lampirkan di dokumen saya. Terus saya juga pakai dari saldo rekening saya waktu itu. Dan saldo rekening saya waktu itu sebenarnya nggak banyak. Jadi yang saya lakukan untuk saldo saya kemarin tuh ada di video. Saya bikin tips bagaimana untuk 100 juta, jadi kalian bisa cek di sana. Terus ya selesai. Jadi kurang lebih dokumennya adalah itu. Jadi jangan terlambat. Terus juga pastikan dokumen kalian sudah lengkap. Dan kalau seandainya kalian di hari H, kalian harus bawa semua dokumen asli dan juga fotokopi. Jadi kalau saya kemarin saya bikin beberapa fotokopi, jadi in case of kalau seandainya saya kelupaan sesuatu, saya sudah ada duplikatnya. Dan jangan terlambat, dan jangan lupa berdoa. So that's it. Jadi begitulah untuk apply visa ke Perancis kalau kalian sudah punya LOA-nya, oke? So, oh ya, jadi video ini saya akan bikin listnya di deskripsi, list dokumen di description column. Ya, di deskripsi, kolom deskripsi. Terus kalau seandainya kalian ada seseorang yang lihat video ini dan saya kasih informasi yang kurang, ada yang kurang atau ada kelebihan, kalian tolong di komen juga supaya teman-teman yang nonton bisa dapat informasinya lebih banyak. Jadi semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang kasih masukan, semakin banyak kasih harapan buat teman-teman. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.